Keindahan alam Indonesia memang tak berbatas. Begitupun budaya dan adat istiadatnya. Pesona dan keindahan ini merupakan anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri juga cintai dengan hati. Dan bagaimana kita bisa mencintai jika kita tidak mengenalnya? Bahkan namanya saja masih terasa asing di telinga. Maka ingin ku mengenal lebih dekat dan lebih dekat lagi, agar dapat mencintai anugerah Tuhan yang beragam akan warna-warni ini. Maka kuputuskan untuk berkendara ke timur Indonesia, ya, menuju ke Kepulauan Timur hingga ke Pulau Tanjung Bunga, atau yang saat ini kita kenal dengan Flores. Salam sahabat, ini sebuah catatan perjalananku menuju ke timur Indonesia. Di hari ke-16 eksplorasiku ini, ku beranjak dari kota Maumere di utara Pulau Flores, menempuh hingga selatan pulau. Kota Ende lah tujuanku. Kembali menyusuri lintasan Trans Flores dengan suasana alam, hutan demi hutan, dan terkadang terdapat sebuah perkampungan di antaranya. Matahari bersinar terang, garis pantai pun mulai nampak di sini. Teringat kepada sebuah pantai elok dan cantik, ku bergegas untuk dapat merasakan pesona alam dengan pasir putih menawan. Ya, Pantai Koka namanya. Disinilah ku berdiri, di antara perbukitan hijau, terdapat pantai cantik nan elok, berpasir putih, lautan luas pun mencapai batas pandangku, menjadikan pantai ini sebagai surga bumi di selatan Pulau Flores. Oke guys, nih meskipun gerimis-gerimis dikit dan Pak Blasius nyaris merayu gua untuk Dan kembali ku rasakan keramahan khas masyarakat Flores. Sungguh sebuah adat istiadat yang terpelihara di tengah alam yang mempesona ini. Menyusuri jalan berbatuan, kembali hujan membasahi sisi selatan Pulau Tanjung Bunga, atau yang lebih kita kenal dengan Flores ini. Ku terus mengarah ke barat untuk dapat mencapai kota Ende. Sejarah yang mengukir di setiap hati anak bangsa, di mana Presiden pertama Bung Karno diasingkan. Ya, sebuah kota di mana ideologi bangsa ini dilahirkan, yang masih kita pegang teguh hingga saat ini, Pancasila. hari ini gua di rumah salah satu sahabat gua, Bang Heri Wangge. Nah, ini posisi sekarang di ND dan gua udah siap. Gua sekarang lagi sama Bang Katip dan ada di YNC ND chapter. Hari ini merupakan hari ke-17 gue riding. Dan di sini gue mendapati ada satu bukit yang memiliki pola jalan dan tikungan yang sangat menarik guys. Bebatuan hijau mewarnai seluruh permukaan laut hingga perbukitan. Pantai Biru namanya. Hello what's up guys, ini gue sekarang ada di salah satu seminari di Matalobo. Arsitektur Eropa menciptakan suasana berbeda memang. Sebuah bangunan religi yang juga merupakan sekolah pendidikan pastor tertua kedua di Indonesia.
Kembali, ku bergegas menuju sebuah kampung adat dengan adat istiadat juga budaya yang terpelihara hingga kini. Desa Rato Desa, Kecamatan Golewa, Kampung Bogo. Dan ternyata memang lagi ada acara. Dan kembali ku menaiki sebuah bukit bersama Bro Jeffrey, menikmati suatu pemandangan negeri di atas awan. Bukit Wolobobo namanya. Hello, what's up guys? Ini hari ke-18 gue riding menuju ke Flores. Dan hari ini gue sudah berada di Bajawa. Ini udah merupakan arah balik gue. Eksplorasiku kali ini tidaklah sendiri. Bersama Bro Jeffrey, kembali ku menyusuri Bajawa hingga Ngada. Jalanan mengarah selatan dari kota Bajawa merupakan jalan-jalan di kaki gunung dengan vegetasi padat. Dan kali ini, desa adat Gurusina yang terletak di lereng kaki gunung Inerie, Watumano, Ngada Flores. Eksistensinya di bumi Flores ini sudah sejak 5.000 tahun silam dan disebutkan juga sebagai kampung adat tertua di Flores. Kembali kami melanjutkan perjalanan menerus mengarah ke selatan. Nampak beberapa longsoran tanah dan bebatuan pada dinding-dinding pertebingan. Dan kali ini kami menghadiri acara pernikahan salah satu sahabat di selatan Pulau Flores. Dan disinilah ku berpisah dengan Bro Jeffrey. Perjalananku lanjutkan menuju ke Aimere, Emborong, hingga ke kota Ruteng. Saat di Borong, ku sempatkan untuk berpamitan dengan Opa dan Oma Yos. Sekarang udah nyampe di Oma dan Opa Yos. Gak taunya emang dasar gue beruntung. Ini teman-teman lagi pada bakar ayam di sini. So what's up guys? Sekarang udah sekitar jam 9 malam. Jadi gue mungkin posisi udah 3 km lagi masuk kota Ruteng. Suasana pagi ku terbangun di kota Ruteng. Matahari pun bersinar cerah meski kabut masih menyelimuti kota Seribu Biara ini. Di kota ini saya bertemu seorang sahabat camp ride yaitu Om Gigi Randy. Kami pun berbagi kamar di penginapan kota ini. Sudah sibuk berjemur. Maksud gue motor gue dan pakaiannya yang berjemur. Nah, gue nggak sendiri hari ini bersama salah satu sohib yang sama-sama dari Jakarta dan dia akan bergerak ke arah timur dan sedangkan gue ke arah barat. Tapi kita memiliki nasib bersama di perjalanannya. Say hi dong. Nah, ini sohib gue, Gege Randy. Ini si gila camping. Nanti kita ngobrol banyak sama dia. Sekarang tiba saatnya gue mengganti ban motor gue yang habis. Ini lo lihat nih bannya kayak gini. Kondisi ban yang sudah botak. Di kota inilah ku mengganti ban bagian belakang motorku. Setelah ban terpasang, kopi dan obrolan seru pun berlangsung bersama Om Guntur. Dan kami pun berpisah di sini. Om Gigi Randy terus melanjutkan pengembaraannya ke arah timur, sedangkan ku melanjutkan pengembaraanku ke arah barat. Jadi gue nggak lewat jalur-jalur nasional, tapi ini sekarang udah di selatan Pulau Flores menuju ke Werbo, kayaknya masih sebelah sana.
Perjalanan seru dan menakjubkan di selatan Flores sungguh memukau. Banyak pesona alam di sepanjang perjalanan, hutan, kabut, pertebingan, lautan, persawahan luas memenuhi perjalananku kali ini. Setibanya ku di Kampung Denge, tepatnya di pos 1, di mana saya memulai penanjakan ke desa adat Wairebo. Sayang, waktu pendakian yang saya lakukan sore ini memaksaku untuk backtrack karena pendakian yang semakin gelap di dalam hutan juga keterbatasan penglihatan menjadi penghalang perjalanan ini. Kalau dari teman-teman nih, yang paling ideal naik ke Wairebo itu jam berapa? Batas terakhir kalau boleh jam 3. Latest jam 3, nggak lebih. Dan jangan lupa bawa kopi. Kembali ku menempuh jalur pendakian dengan menyusuri jalur setapak di hutan tropis yang kaya akan ragam pemandangan indah, dan matahari pun bersinar terang di atas bumi Flores. Gue masih tetap semangat untuk bisa melihat betapa indahnya dan luasnya budaya Indonesia, khususnya di Wairebo. Oke guys, kita lihat pemandangan dulu. Gimana pemandangannya? Indah banget, banget. Jadi memang harus diperjuangkan ya. Wairebo merupakan sebuah desa adat di ketinggian 1120 meter di atas permukaan laut. Terpencil dikelilingi perbukitan, menjadikannya sebuah surga bumi dengan pesona keindahan khas pegunungan. Desa adat Wairebo yang terletak di Kecamatan Satermese Barat, Nusa Tenggara Timur ini juga terkenal dengan sebutan kampung di atas Betapa awan. indahnya view-nya. Why not kita visit ke Wairebo? Have a coffee guys. Dan di tahun 2012, Wairebo dinyatakan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Masih di hari ke-20 dari pengembaranku menuju timur Indonesia, kembali ku ikuti putaran roda ini untuk terus menyusuri tepian garis daratan dan samudra di selatan Flores. Selepas eksplorasiku di desa adat Wairebo, yang juga merupakan salah satu warisan budaya dunia ini, ku menempuh jalur selatan guna mencapai Labuan Bajo. Sunset pun kembali memecah batas pandangku. Tepian lautan samudra yang tak berbatas juga menghiasi perjalanan pengembaranku sore ini. Sepemahamanku saat ini, kota Lembor merupakan destinasi di mana ku dapat meraih jalur lintas Flores yang juga merupakan jalan nasional menuju kota Labuan Bajo. Ya, ku terus mengarah ke barat, di mana ku lakukan perjalanan kembali ke Pulau Jawa. Kesendirian yang juga tidak sendiri sebetulnya, senyum ramah masyarakat yang ku lalui juga menguatkan jiwa pengembaraanku saat ini. Dan perjalanan di tengahnya gelap malam, masih ku lanjutkan menuju kota Labuan Bajo. Tak ada penerangan di sepanjang jalan, dan tikungan khas Flores mengharuskanku untuk lebih fokus kali ini. Bukan hal sulit untuk jatuh cinta kepada bumi Flores ini. Sungguh, terasa keunikan budaya, adat istiadat, keramahan masyarakat, serta kearifan lokal, juga keindahan dan pesona alamnya.
Sekarang hari ke-21 riding gue menuju Forest. Dan hari ini gue udah riding kembali menuju ke Jakarta. Labuan Bajo yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur berada di sisi paling barat dari Pulau Flores. We lost in limbo, remembering what you said though, when I asked you if we'd make it far. That one last kiss that they write about, my one last wish you could never doubt. Trust angels who fly away from you. Siang menjelang sore, dan pemandangan gue nih di sini ya sebagian pelabuhan dan sebagian juga ada beberapa, ada cukup banyak kapal yang gue nggak bisa jelasin satu persatu. No, 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 you should. I've earned the cost and now I've paid it. Gue masih di Labuan Bajo nih. Infonya sih jam 7 kapal merapat dari Surabaya. Terus jam 9 malam bisa loading. Dan gue akan luntang-lantung sampai keberangkatan jam 3 pagi. Setibanya ku di dalam lambung kapal, juga mengingat lamanya perjalanan menuju kota Surabaya, maka ku mencoba untuk melobi mu'alim untuk dapat menyewa kamar tidurnya. And I'm nothing now, nothing's changed. You know I'm just the same. Miss you now, but I hope that someday you explain. That one last kiss that they write about, my one last wish you could never doubt. Trust angels who fly away from you, and you told me that we'd never die. Gave me so many. Halo guys, jadi gue tadi udah ambil jatah makan siang. Itu nasi, ikan teri, tahu, sama telur mungkin diorek kali ya. Nah, gue tambahin lagi pakai menu istimewa dari pop mie ini. Jadi suasana di kapal penyeberangan dari Labuan Bajo to Surabaya. Jadi kita dapat 5 kali makan. Nggak ada masalah dengan makanan ini. Cuman kalau lo mau tambahin lagi sama pop mie dan seterusnya, welcome aja. By the way, kalau mau lebih hemat lo bawa makanan sendiri. Penyeberangan dari Labuan Bajo menuju ke Surabaya, perjalanan yang gue tempuh hari ini kurang lebih 34 jam. Jadi gue baru akan sampai di Surabaya besok jam 3 sore. Nampak kesibukan di sepanjang pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ini, dan sesaat ku menginjakan kakiku di Pulau Jawa, segera ku bergegas menuju ke kota Sidoarjo. Suasana yang berbeda memang dibanding beberapa minggu terakhirku. Sebuah kota yang sangat ramai dengan gedung tinggi menjadi pemandangan di kota ini. Dan hari pun berganti malam. Di sini ku bertemu dengan Om Siprek dan sahabat-sahabat bikers lainnya. Hello, what's up guys? Di hari ke-24 ini, ku beranjak dari kota Sidoarjo. Dari rumah Om Siprek dan keluarga, ku diterima menginap di rumahnya semalam. Perjalanan ku lanjutkan kembali ke arah barat. Perjalanan kali ini ku kembali menyusuri jalan-jalan di Pulau Jawa. Riding di jalur Pansela tetaplah memiliki kenikmatan tersendiri, meskipun jalan ini sudah tidak merupakan jalan yang asing bagiku. Udah selesai break, ngopi enak, dan kita siap-siap ciao. Oke guys, nih gue udah nyampe di Salatiga. Sekarang lagi menuju ke rumah Bang Pate. Bang Pate ini salah satu sahabat bikers gue di Salatiga.
Sekarang hari ke-25 go riding menuju Flores, dan hari ini gue udah backtrack menuju ke Jakarta, dan saat ini gue sama salah satu soy bikers gue, Bang Pati. Dan kali ini ku beranjak dari kota Salatiga menuju ke Jawa Barat, yaitu ke Banjarsari di Ciamis, melalui jalur lintas tengah. Pemandangannya indah banget. Gue dari Salatiga sampai hari ini gue udah dikasih pemandangan indah pegunungan. Setelah ku selesai istirahat di tengah suasana pegunungan di Wonosobo, kembali ku melintasi kota Banjarnegara, kota Banjar, hingga ke Banjarsari di kota Ciamis untuk bertemu dengan sahabat-sahabat bikers di sana. Oke guys, nih sekarang gue udah mau ganti oli. Sudah 4.990 sekian. Oke guys, nih hari ini sampailah diriku di Ciamis, Banjarsari tepatnya, bersama sahabat-sahabat kita, Kang Olive, Kang Ujang, Kang Hendri. Jadi guys, nih gue tadi lagi di Cianjur, lagi riding, terus gue ngeliat ada sawah bagus banget ya. Lagi musim tanam kan, terus anginnya karena besar, gue liatnya bagus banget, goyang-goyang. Berhentilah aku. Gak taunya ada juragan lewat, ketangkep lagi gue. Nih dia orangnya. Hello, what's up guys? Alhamdulillah gue udah sampai di rumah di hari ke-26 ini. Solo riding menuju ke Flores. Ini gue tempuh 5.336 km dari Flores, juga kembali ke Jakarta lagi, di luar dari jalur penyeberangan. Nah guys, sedikit gue update untuk lo. Gue ganti oli tadi di 4.988 di kota Ciamis kemarin, dan ban motor ini juga aku ganti pada saat menuju ke arah timur, tepatnya di kota Ende, itu aku ganti ban depan. Dan pada saat gue kembali lagi ke arah barat, itu tepatnya di kota Ruteng, gue ganti ban belakang. Tentunya gue utamain dulu keselamatan gue, karena ban tentunya udah gak layak banget dipakai kemarin. Nah sekali lagi gue juga bersyukur, alhamdulillah, atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada gue, tentunya kenikmatan perjalanan, perlindungan, dan banyak sekali kemudahan-kemudahan yang gue terima pada selama dalam perjalanan, sehingga gue dan kendaraan ini juga dalam keadaan super baik. Dan gue juga thank you untuk lo semua yang udah support perjalanan. Nanti gue akan buat video perjalanan penuh dengan jalur-jalur yang gue tempuh, dan juga tempat-tempat yang menarik untuk bisa kita visit selama perjalanan dari Jawa hingga Flores, Tarantuka, hingga ke Baya lagi. Kurang lebih gitu guys update gue. Sekali lagi gue terima kasih untuk lo semua atas doa dan supportnya. Oke, solo riding Tour de Flores close. Assalamualaikum.